wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriana. Saya mahasiswi dari Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang inovasi pendidikan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Elizabeth Patras MPD. Nah, untuk lebih lengkapnya kita nonton video ini sampai habis ya. Apa itu inovasi pendidikan? Nah, sebelum kita tahu inovasi pendidikan secara luas, kita harus tahu dulu nih apa itu inovasi dan apa itu pendidikan. Nah, inovasi adalah menghasilkan produk baru atau ide baru dengan tujuan untuk memperbaiki yang sudah ada agar terlihat lebih baik dari kondisi ataupun situasi sebelumnya, yang menghasilkan efisiensi, relevansi, efektivitas, dan juga kualitas. Lalu kita lihat pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem. Jadi inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sistem komponen pendidikan, baik dalam arti pendidikan sekolah, perguruan tinggi, ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Nah, jadi inovasi pendidikan adalah suatu sistem, barang, dan juga metode yang dirasakan atau dinikmati oleh orang ataupun masyarakat luas, baik berupa hasil invensi ataupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan ataupun memecahkan masalah pendidikan, sehingga relevansi, berkualitas, dan efektivitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari inovasi pendidikan, yaitu yang pertama menciptakan pengetahuan baru, yang kedua memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yang ketiga memasok atau menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi, dan sumber daya lainnya. Yang keempat, memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif, bisa dibilang dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan juga visi. Yang kelima, ada memfasilitasi formasi pasar. Selanjutnya ada karakteristik dari inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu keunggulan relatif. Sejauh mana sih inovasi ini dianggap menguntungkan bagi para si penerimanya? Nah, tingkat keuntungan atau kemanfaatan si inovasi ini dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau juga bisa diukur melalui faktor sosial atau gengsi, dan juga tingkat kesenangan atau kepuasan, atau mungkin ada komponen-komponen yang sangat penting. Nah, maka dari itu makin menguntungkan bagi para si penerima, maka semakin cepat pula tersebarnya inovasi ini. Yang kedua ada konfirmabilitas atau kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan juga kebutuhan si penerima. Nah, inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma diyakini oleh para penerima tidak akan secepat inovasi yang sesuai dengan nilai atau norma tersebut. Nah, misalkan itu penyebaran alat kontrasepsi yang menyebar di masyarakat, yang keyakinan agamanya itu melarang penggunaan alat tersebut. Nah, tentu saja penyebaran inovasi tersebut akan terhambat. Yang ketiga ada kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi si penerima. Nah, jika inovasi tersebut mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi si penerima, maka akan cepat tersebar. Nah, sebaliknya, jika inovasi tersebut sukar untuk diterima atau sukar untuk dimengerti dan digunakan,
maka proses penyebarannya juga akan terhambat. Nah, misalkan pada masyarakat pedesaan, mereka yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit oleh kuman, diberitahu oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum, karena air yang tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut. Nah, tentu saja kan itu sukar untuk diterima oleh masyarakat. Nah, makin mudah dimengerti suatu inovasi, maka semakin cepat pula diterima oleh masyarakat. Yang keempat, ada triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya inovasi bagi si penerima. Nah, suatu inovasi yang dicoba akan lebih cepat diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan inovasi yang belum dicoba terlebih dahulu. Misalnya, penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi gogo akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba terlebih dahulu menanam padi tersebut, bibit padi tersebut, dan dapat melihat hasilnya. Yang kelima, dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Nah, suatu hasil inovasi yang hasilnya mudah diamati, maka akan semakin cepat diterima oleh masyarakat. Nah, sebaliknya nih, jika hasil inovasi tersebut sukar untuk diamati, maka akan lambat juga diterima oleh masyarakat. Nah, kita bisa lihat nih contoh yang bibit padi tadi. Nah, penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi karena petani dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan masyarakat mau menggunakan bibit unggul tersebut. Nah, tetapi mengajak petani yang buta huruf untuk mau belajar membaca dan menulis tidak dapat segera dibuktikan karena para petani sukar untuk melihat hasil yang nyata, menguntungkan setelah orang tidak buta huruf lagi. Nah, sekarang kita lihat tantangan inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada kurikulum. Kurikulum merupakan pegangan sebagai bekal kegiatan belajar anak-anak di sekolah. Nah, yang kita ketahui bahwa selama ini Indonesia mempunyai tradisi untuk mengganti kurikulum setiap 10 tahun sekali. Padahal kita tahu juga bahwa perubahan di dunia itu terjadi setiap hari, ya kan? Nah, melalui kurikulum itu kita ditantang untuk menyiapkan anak-anak anak-anak yang bisa mempunyai pemikiran aspiratif, kritis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan masalah, terus juga bisa berinovasi, serta memiliki karakter yang bisa beradaptasi untuk hal-hal baru yang tidak terduga di luar sana. Yang kedua, ada pembelajaran, di mana materi pelajaran yang bisa diajarkan oleh guru dengan mudah, maka akan dengan mudah juga digantikan oleh teknologi gitu. Nah, misalkan guru yang mengajar hanya menyampaikan materi yang tertulis di buku, maka tidak ada bedanya dengan di internet kan. Bahkan kita tahu juga di internet itu jauh lebih banyak dan lebih kaya dan juga anak-anak itu sudah bisa mengaksesnya sendiri atau mencari informasi sendiri tanpa bantuan guru mereka atau orang tua mereka. Nah, untuk mengubah kebiasaan mengajar itu bukan persoalan yang mudah ya. Selama ini segala macam hal mengenai pengajaran diatur dari pemerintah pusat. Nah, pengajaran seolah-olah pekerjaan manual, padahal sebenarnya penuh dengan kreativitas, terus juga inovasi. Nah, maka dari itu harus adanya perubahan aspek di semua ini. Jadi tantangannya adalah perubahan paradigma belajar. Hal yang gampang diajarkan biasanya akan juga gampang diotomasi. Biasanya guru mengajarkan yang mudah, itulah yang gampang digantikan juga oleh mesin gitu.
Yang ketiga ada assessment. Nah, tantangan ketiga ini tambahnya yakni mengenai tes dan assessment, dimana saat ini pemerintah itu terus memperbaiki semua itu, sebab asesmen diperlukan untuk mengetahui keberhasilan suatu sistem belajar. Nah, asesmen yang baik itu adalah yang benar-benar bisa menunjukkan kemajuan dan perkembangan seorang siswa dengan jujur tanpa dibuat-buat gitu. Ya, sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.